Dan juga saya tahu dari beberapa teman kita pejuang asam lambung yang untuk mengatasi mulut terasa pahit itu menggunakan mengunyah permen karet. Dan itu nggak salah juga, itu benar, karena pada saat kita mengunyah permen karet itu kita meningkatkan produksi air liur, dan itu bisa menghilangkan mulut terasa pahit. Itu benar, tapi saya tidak menyarankan itu. Saya tidak menyarankan untuk menggunakan permen karet, karena yang saya simak dari panutan-panutan saya, efek panjangnya nggak akan bagus untuk kesehatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab atau saya akan membahas tentang kebingungan sebagian dari teman kita para pejuang gangguan asam lambung yang mengalami mulutnya terasa pahit atau lidahnya terasa pahit. Saya akan membahas itu singkat saja, tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui saja, bukan sesuatu yang paling benar-benar benar. Gini, pertanyaan pertamanya adalah apa yang menyebabkan mulut terasa pahit? Ada beberapa hal yang membuat mulut terasa pahit. Salah satunya atau yang pertama adalah yang menurut saya ini sangat umum sekali, yaitu adalah karena asam lambung naik ke atas. Itu sangat bisa membuat mulut terasa pahit. Yang berikutnya atau yang kedua adalah ya mungkin saja di mulut kita mengalami masalah. Itu juga bisa membuat mulut terasa pahit ataupun lidah terasa pahit. Yang berikutnya adalah kekurangan air putih, itu sangat bisa membuat mulut terasa pahit. Yang berikutnya adalah demam. Demam kadang-kadang juga bisa membuat mulut terasa pahit. Yang berikutnya mulut kering karena kekurangan produksi air liur, itu juga sangat bisa membuat mulut terasa pahit atau lidah terasa pahit. Yang berikutnya cemas yang berlebihan juga bisa membuat mulut terasa pahit. Cemas yang berlebihan bisa membuat mulut kering dan pada akhirnya mulut terasa pahit. Dan juga yang berikutnya adalah kekurangan vitamin B12 dan juga zinc, itu bisa membuat mulut terasa pahit. Solusinya adalah atau apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi mulut terasa pahit? Menurut saya yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah balik lagi, kita harus menyelesaikan gangguan asam lambung kita. Karena selama gangguan asam lambung kita belum selesai, maka itu masih sangat berpotensi sekali mengalami asam lambung naik dan itu mengakibatkan mulut terasa pahit. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengatasi gangguan asam lambung kita sampai selesai. Yang berikutnya adalah, ini menurut saya wajib juga, ini menurut saya sangat penting walaupun kedengarannya sepele, yaitu adalah mencukupi kebutuhan air putih kita. Itu menurut saya wajib bagi saya, bukan wajib beneran, cuman ini menurut saya wajib, karena air putih juga sangat menentukan untuk kesehatan kita. Dan yang berikutnya adalah mengonsumsi buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Gini, kita para pejuang gangguan asam lambung jangan terjebak dengan kalimat bahwa pejuang asam lambung itu tidak boleh mengonsumsi buah dan sayur, atau pejuang gangguan asam lambung itu tidak cocok mengonsumsi buah dan tidak cocok mengonsumsi sayur. Itu menurut saya kurang tepat. Gini, bahwa pejuang asam lambung itu buah-buahan itu banyak yang nggak cocok pada pejuang asam lambung, dan juga sayur-sayuran itu banyak yang nggak cocok untuk pejuang asam lambung, itu benar, tapi nggak semuanya. Tetap ada juga beberapa buah ataupun beberapa sayur yang cocok untuk pejuang asam lambung. Jadi ketika kita mendengar kalimat seperti itu, kita jangan menyerah terus kita berhenti tidak mengonsumsi buah dan tidak mengonsumsi sayur. Itu menurut saya kurang tepat. Jadi kita harus tetap mengonsumsi buah dan juga mengonsumsi sayur, dan kita temukan sendiri buah apa yang cocok dan juga sayur apa yang cocok. Itu insya Allah ada. Dan memang kita mencukupi kebutuhan vitamin-vitamin, salah satunya memang dari buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Jadi pejuang asam lambung tetap harus mengonsumsi buah dan juga sayur. Yang berikutnya harus kita imbangi juga dengan olahraga. Itu sangat penting juga. Tapi olahraganya juga jangan kebablasan. Olahraganya sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Yang berikutnya tentu saja kita harus menjaga kebersihan mulut kita, harus menjaga kesehatan mulut kita. Tentu saja kita harus sikat gigi dan juga berkumur-kumur dengan air garam, itu juga bagus. Dan juga saya tahu dari beberapa teman kita pejuang asam lambung yang untuk mengatasi mulut terasa pahit itu menggunakan mengunyah permen karet.
Dan itu nggak salah juga, itu benar. Karena pada saat kita mengunyah permen karet itu kita meningkatkan produksi air liur, dan itu bisa menghilangkan mulut terasa pahit. Itu benar, tapi saya tidak menyarankan itu. Saya tidak menyarankan untuk menggunakan permen karet. Karena yang saya simak dari panutan-panutan saya, efek panjangnya nggak akan bagus untuk kesehatan kita. Jadi untuk mengatasi mulut terasa pahit pada detik itu juga, itu kita tidak perlu menggunakan permen karet. Kita cukup meminum air putih saja, insya Allah mulut terasa pahit itu akan reda. Atau juga bagi teman-teman yang di rumahnya ada madu, bisa mengonsumsi madu untuk mengatasi mulut terasa pahit pada detik itu juga. Tapi sebenarnya ada yang lebih penting dari sekedar untuk mengatasi mulut terasa pahit pada detik itu. Karena untuk mengatasi mulut terasa pahit pada detik itu gampang. Tapi yang lebih penting itu adalah gimana caranya agar supaya tidak terjadi peristiwa mulut terasa pahit kembali. Jadi untuk mengatasi mulut rasa pahit pada detik itu, untuk mengatasi mulut pahitnya itu gampang. Tapi yang paling penting itu adalah gimana caranya agar tidak terjadi peristiwa mulut rasa pahit. Dan itu balik lagi untuk para pejuang asam lambung, ya balik lagi kita harus mengatasi gangguan asam lambungnya. Karena sumbernya adalah di gangguan asam lambung kita yang masih bermasalah. Dan ini juga sangat penting. Teman-teman tidak perlu panik, teman-teman tidak perlu cemas, teman-teman tidak perlu takut yang berlebihan pada saat mengalami mulut terasa pahit. Karena itu dulu yang pernah saya alami. Ketika saya mengalami mulut terasa pahit, saya paniknya luar biasa, cemas, takut yang berlebihan. Dan itu efeknya malah nggak baik di badan kita. Jadi sekali lagi, ketika teman-teman mengalami mulut pahit, teman-teman santai saja, tenang saja. Tidak perlu mendatangkan panik dan juga cemas. Karena itu memang sesuatu yang tidak membahayakan. Jadi teman-teman santai saja, tenang saja. Gini, pedoman kita ya menurut saya harusnya adalah ketika ada masalah kita segera menyelesaikan. Kita mencari tahu masalahnya di mana, itu saja. Setelah tahu masalahnya kita segera menyelesaikan. Tidak perlu panik ataupun cemasnya itu kita undang, nggak perlu. Ketika ada masalah apapun, mulut pahit atau sensasi yang lain, kita cari tahu masalahnya di mana, terus kita selesaikan. Tidak perlu mendatangkan panik, cemas, ataupun takut yang berlebihan. Saya kira itu. Selain dengan satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.